Lebih parahnya lagi, banyak di dalamnya terjadi hal-hal yang menyedihkan jika kita lihat. Seorang muslim sama muslim yang lain hanya karena berbeda pilihan saling tidak menyapa, saling menghujat. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya, saling hina dan menghina, saling merendahkan di media sosial, di depan umum, bongkar-bongkaran aib dan lain sebagainya. Urusan apa? Oh, saya milih nomor sekian, yang ini milih nomor sekian. Beda. Saling hujat sesama muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di sini melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan bagi setiap lelaki muslim, melaksanakan sholat Jumat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amalan pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu semua, kita telah melaksanakan atau melewati satu waktu yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat dan masyarakat di Indonesia ini. Dan subhanallah, jika kita perhatikan banyak di dalamnya orang-orang yang berlebihan, ghuluh. Seakan-akan kalau bukan ini yang terpilih, dunia ini akan hancur berkeping-keping. Seakan-akan kalau bukan yang itu yang terpilih, negara kita ini sudah bukan negara yang hebat lagi. Seakan-akan harus dia. Kalau bukan dia, habis sudah nasibnya rakyat Indonesia. Apa namanya ini para jamaah jika bukan berlebihan? Ghulu. Berlebih-lebihan. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak bisa tidur. Lihat hasil perhitungan, lemes langsung. Wah,
nanti kalah, nanti ada apa jemaah? Ada apa? Hidup kita justru lebih enak, mungkin lebih tenang saat kita masih kecil, tidak paham sama ini semua. Kenapa? Kita jalan. Kenapa? Allah yang kasih rezeki. Allah yang kasih rahmatnya, Allah kasih karunia-Nya buat kita. Kadang tanpa kita minta. Tapi saat kita sudah besar sekarang, kita lupa sama itu semua. Kita bergantung sama hal-hal yang tidak pantas sama kita untuk dijadikan sebagai zat untuk digantungkan segala perkara. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Otoritas kerajaan langit dan bumi punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya presiden ini atau paslon nomor sekian atau nomor sekian, bukan. Milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi. Langit dan bumi, coba. Langit itu ada 7 lapis. Antara lapisan pertama sama yang di atasnya perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Antara yang satu lagi sama atasnya lagi 500 tahun lagi. Itu semua berjejer 7 lapis. Otoritasnya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma bumi yang kecil. Terus kita bergantung kepada manusia. Gimana hidup kita mau bahagia para jamaah subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini luar biasa para jamaah. Allah mau ngasih tahu kepada kita semua. Ya, bahwasanya kalian ini semua manusia. Kapan aku mau habisi kalian? Aku habisi, aku datangkan sama manusia yang lain yang lebih baik. Allah SWT berfirman ya, dalam surat Ibrahim ayat 19 dan 20. Alam taro anna allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidaklah kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak kalian lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan benar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya yudhibkum. Kalau Allah mau, Allah bisa menghabisi kalian semua. Allah geser kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan lagi hamba-hamba Allah yang baru. Tak perlu sama kita semua. Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup di ayat yang selanjutnya, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan itu bukan perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Mau dihabisi sama Allah, Allah bikin planet yang baru lagi, Allah kasih lagi penduduk di sana, selesai. Itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ribut ke barat ke timur, tidak selesai-selesai. Lebih parahnya lagi, banyak di dalamnya terjadi hal-hal yang menyedihkan jika kita lihat. Seorang muslim sama muslim yang lain hanya karena berbeda pilihan saling tidak menyapa, saling menghujat. Kebun binatang keluar semua dari mulutnya, saling hina dan menghina, saling merendahkan di media sosial, di depan umum, bongkar-bongkaran aib dan lain sebagainya. Urusan apa? Oh, saya milih nomor sekian, yang ini milih nomor sekian. Beda. Saling hujat sesama muslim. Tapi sama orang-orang kafir saling merangkul. Kenapa? Karena pilihannya sama. Pantaskah ini para jamaah yang dirahmati Allah? Ada apa para jamaah? Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat jelas dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Orang mukmin itu sama mukmin yang lain itu saudara. Saudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaiki persaudaraan di antara kalian. Disuruh perbaiki terus, bukan disuruh saling menghujat antara satu dengan yang lain. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya la'allakum turhamun, agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wahai orang-orang mukmin, orang-orang muslim, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling merangkul antara satu dengan yang lain. Dan Rasulullah bilang, al-muslimu akhul muslim. Jelas, muslim itu saudaranya muslim yang lain. Selama dia muslim sama muslim, ini ada ikatan persaudaraan para jamaah. Disuruh perbaiki persaudaraannya. Bahkan sebaliknya, meskipun dia saudaranya, meskipun dia bapaknya, tapi misalkan bapaknya kafir atau saudaranya kafir, mereka tidak saling mewarisi antar satu dengan yang lain. La yarithul muslim al-kafir, walal kafir al-muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir tidak pernah mewarisi, tidak bisa mewarisi yang muslim juga tidak bisa mewarisi yang kafir, meskipun bapaknya, bapak kandungnya atau saudaranya, tidak bisa, diputus sama Islam. Kemana kita dari ini semua para jamaah? Dan Rasulullah bilang, la yadlimhu wa la yakhdhulhu wa la yaghdhibhu wa la yahqirhu. Muslim sama muslim tidak boleh saling mendolimi satu dengan yang lain, tidak boleh saling menelantarkan satu dengan yang lain, tidak boleh membohongi satu dengan yang lain, tidak boleh merendahkan antara satu dengan yang lain. Lihat, haknya seorang muslim sama muslim yang lain. Ya. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, kita harus perhatikan hal ini baik-baik. Jangan sampai kita ini dirusak sama sistem yang sudah rusak ini. Jangan. Kita ini mau digiring, mau dirusak. Mindset kita semua yang mau dirusak sama sistem yang sudah rusak ini. Mau dicerai-beraikin kaum muslimin, mau dibuat lemah kaum muslimin. Sudah kaum muslimin ya di dunia ini sedikit, pun juga banyak yang muslim KTP, tidak sholat Jumat tidak sholat, semuanya tidak pernah sholat. Setahun cuma sholat 2 kali. Sekarang mau dipecah belah lagi sama hal-hal seperti ini. Lalu kita berharap bisa hidup tenang para jamaah. Kita berharap bisa hidup bahagia. Yang kita kerjakan semua yang dilanggar ya, dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga para jamaah sekalian, ada masalah yang sangat berat ya, atas apa yang terjadi di waktu-waktu ini, saat seseorang lebih mencintai orang kafir daripada sesama muslim. Ya, ada satu yang bolong di sini dari masalah akidah, masalah keyakinan ya, pada setiap muslim. Yang kita kenal namanya adalah al-wala wal bara. Kepada siapa kita mencintai dan kepada siapa kita berlepas diri. Sekarang terbalik. Karena pilihannya sama, meskipun kafir sama dia dianggap saudaranya. Tapi muslim yang lain karena berbeda sama dia dimusuhi. Ingat, kata Rasulullah SAW, awthaqu ural iman. Ya, ikatan iman yang paling kuat adalah yang pertama, al-muwalatu fillah. Loyalitas yang kuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Loyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sesama hamba Allah, sama-sama orang Islam, sama-sama seorang muslim. Dia loyal ke sana. Wal mu'adatu fillah, dan bermusuhan karena Allah. Dimusuhi karena apa? Karena dia melanggar perintah-perintah Allah, karena dia keluar dari batasan-batasan Allah, keluar dari agama Allah, maka berhak mereka untuk dimusuhi. Jangan sama kita dibalik. Kita lihat dulu kisahnya gimana saat perang Badar. Di barisan kaum muslimin ada Abu Bakar As-Siddiq, di barisan orang-orang musyrik ada anaknya Abu Bakar Siddiq. Antara Abdurrahman atau Abdullah, anaknya Abu Bakar Siddiq belum masuk Islam. Ceritanya terjadi saat semuanya sudah masuk Islam. Anaknya cerita dulu, dia cerita sama abahnya di depan orang. Dulu saat perang Badar, anak sudah lihat engkau wahai ayah, kata anaknya. Ya, engkau lagi ya berperang. Jadi anaknya ini ada di belakang. Jadi kalau sama anak mau ditebas kamu dari belakang bisa, kata anaknya. Tapi saya tidak mau, apa kata orang, saya bunuh bapak saya. Abu Bakar bilang apa? Kalau saya yang lihat kamu, saya habisi kamu. Tidak peduli. Kenapa? Orang kafir. Itu saat perang Badar.
Gimana lihat persaudaraan? Siapa yang jadi saudara, siapa yang jadi musuhnya? Ini anaknya sendiri. Kita tidak diminta untuk jadi seperti itu, jamaah. Sampai berperang sama anaknya sendiri, tidak. Urusan remeh-temeh seperti ini, kita sudah tercerai-berai. Na'udzubillah. Fitnah yang sangat dahsyat yang menghujam kaum muslimin. Dan banyak sekali ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang salah satunya Allah SWT berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Saling berkasih sayang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sudahlah. Jangan kita berlebihan. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita junjung persatuan, terutama di antara kaum muslimin. Jangan mau kita dipecah belah sama hal-hal seperti ini. Jangan kita datangkan murka Allah yang lain. Sudah cukup Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada negeri kita ini musibah-musibah, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Sudah cukup. Jangan kita undang murka Allah yang lain. Innallaha amurukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala 'azza min qa'ilin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.